rekan-rekan Parit Padang Global khususnya, apa kabar pagi ini? Nah ini Luar kok biasa ya. boleh dibuka Baik. mic-nya, luar biasa kabarnya. Kasih emoticon dong buat kami berdua, Bapak Ibu semuanya. Mau kasih emoticon apa buat kami biar pagi ini lebih bersemangat ya? Waduh, kasih love, Nih, thank you loh. Baik, terima kasih rekan-rekan semua, Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi dan selamat bergabung pada SK Webinar Series di penghujung tahun kali ini. Pada webinar series kali ini kita mendapatkan topik yang luar biasa ya, yaitu judulnya Resolusi Akhir Tahun. Nah, saya sebagai Teresia Diahmawanti atau biasa dipanggil Rere dari Human Resource akan memandu sesi jalannya webinar hari ini termasuk juga untuk sesi tanya jawab nanti. Nah, webinar ini spesial ya Bapak Ibu semuanya ya, karena khusus diperuntukkan untuk PT Parit Padang Global. Jadi bukan untuk SGH, tapi khusus dipilih juga oleh Pak Richard untuk memberikan sharing terkait resolusi akhir tahun ini. Halo Pak Richard, apa ya kabar Pak pagi ini? baik, luar biasa Bu Rere. Terima kasih semangatnya dan motivasinya pagi ini. Sip. Iya, sip. Makasih Pak Richard. Pak Richard ini pembicara yang luar biasa ya, karena materinya saling bertautan kalau saya bilang gitu ya. Thank you ya Pak Richard. Jadi sesi kali Sama-sama. ini Pak Richard akan sedikit mengupas apa yang pernah disampaikan oleh Pak Richard di tahun 2021 lalu. Jadi kalau rekan-rekan sempat mengingat yaitu mengenai mind map. Nah, di sini kali ya momennya juga biasanya di akhir tahun diiringi dengan pergantian waktu, ada sebagian besar mungkin dari kita membuat resolusi atau janji untuk melakukan perubahan positif dalam hidup. Nah, resolusi awal tahun ini semacam komitmen ya, biasanya komitmen pribadi untuk pengembangan diri, untuk mencapai tujuan, atau mungkin meningkatkan kualitas hidup kita nih, lebih baik, hidup lebih baik seperti itu ya. Nah, nanti kita simak lebih lanjut ya perbincangan dengan Pak Richard menggunakan mind map juga, dia akan berbagi dan share juga manfaatnya resolusi yang sering mungkin dibuat oleh Pak Richard gitu ya, dengan apa yang sudah dilakukan. Nah, saya sebelum mulai sesi ini juga izin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk follow kembali akun sosial media kita. Sudah terpampang juga, sorry saya coba share kembali ya untuk sesi ini. Jadi kita juga ada sosial media, silakan rekan-rekan Bapak Ibu semuanya yang belum follow atau belum like, silahkan juga untuk follow dan like di sini ya, karena ini banyak sekali people activities maupun juga ada vakansi yang akan disampaikan juga di sini. Nah, kami juga ada HR WhatsApp official account, jadi silahkan rekan-rekan PT Parit Padang Global yang belum tergabung dalam WAG Parit Padang Global boleh sampaikan atau boleh chat di nomor di layar 0812-1297-5289. Nah, nanti kami akan sampaikan akan invite rekan-rekan dalam WA group tersebut. Nah, sebelum kita mulai, saya izin untuk ajak rekan saya Ayu untuk mengambil foto rekan-rekan semuanya. Silahkan di-open kameranya untuk kita mulai berfoto untuk nanti diposting di sosial media kita. Silahkan Mbak Ayu, boleh diaktifkan kamera masing-masing rekan-rekan. Ya, terima kasih Bu Rere. Silakan Bapak Ibu untuk open kameranya. Oke, baik. Saya capture dulu ya. Oh, ini masih ada yang... Oke, saya capture yang pertama ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya. Jangan lupa nanti di-like di konten kami ya. Silakan Bu Rere. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya. Nah, sebelum kita mulai, saya juga ingin sampaikan berita duka cita yang saya terima juga dari Pak Edwin, yaitu telah meninggal dunia saudara kita, rekan kita terkasih, yaitu Bapak Slamet, yaitu Selamat. distribution. Ya,
SFE SFE. spesialis yang meninggal dunia tadi malam di PPD di Surabaya ya. Mohon doanya untuk perjalanannya hari ini menuju ke Malang. Baik. Saya turut berkacita untuk teman-teman rekan-rekan Parit Padang semuanya ya. Ya, sama kami juga turut berkacita, Bu Rere. Oke, tanpa berlama-lama saya izin ngobrol juga dengan Pak Richard ya. Halo Pak Richard. Ya, pagi Bu Rere, apa kabar? Pagi. Nah, sebelum kita mulai boleh dong ngobrol sebentar nih dengan Pak Richard. Pak Richard, ini topiknya spesial sekali ya, resolusi akhir tahun gitu ya. Kenapa sih Pak Bapak ambil tema yang sangat-sangat luar biasa nih? Apa yang mendasari Bapak tercetus pengen sharing mengenai hal ini, Pak? Ya, terima kasih nih. Ya, tentunya sangat menarik ya untuk pembahasan resolusi dan kita semua paham ya, semangat kalau menjelang akhir tahun itu kita pengen membuka lembaran baru di tahun depannya dengan motivasi, dengan semangat yang lebih baru dan mengisi kekosongan lembaran itu dengan resolusi gitu kan. Jadi kadang-kadang ada yang bilang apakah di awal tahun atau di akhir tahun? Karena webinarnya dimulai akhir tahun ya saya sebut resolusi akhir tahun. Sebenarnya di awal tahun pun bisa dibuat. Jadi ini nggak masalah waktu ya, mau akhir tahun, mau awal tahun, namanya resolusi yang baik, ya bisa dibuat saat itu. Jadi saat nanti menjelang akhir tahun, mungkin kita selain membuat yang selanjutnya lebih baik lagi, tapi juga mereview yang sebelumnya. Resolusi apa yang telah dibuat, dan apakah tercapai, ataukah ada yang tidak tercapai, atau apakah masih ada yang dilanjutkan lagi di tahun berikutnya. Dan yang menarik adalah sebelumnya saya pernah membawakan tentang mind map. Kadang-kadang resolusi itu akan lebih menarik. Nah ini saya kasih bocoran dibuat dengan cara mind map. Nanti ada contohnya. Makanya nih peserta harus ikut sampai akhir Bu Rere. Kalau nggak sampai akhir, sayang. Siap Pak, Nah, baik. itu dari Thank awal sampai you. akhir join terus. Ya, Iya. itu dari saya Bu Rere. Makasih. Baik, thank you Pak Richard. Jadi obrolan kita hari ini ya Bapak sharingkan ringan-ringan ya Pak ya. Jadi Ya, lebih ada yang lucu juga sih. ngobrol-ngobrol mengenai Kalau lihat resolusi ya. ada yang juga yang baik juga. Iya, betul. Baik, nanti selanjutnya kita lihat ini pemaparan Pak Richard dahulu ya, sampai nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di akhir sesi ya. Baik, saya Thank you, Bu izin Rere. share materi ya Pak Richard, silakan untuk dimulai Terima kasih. presentasinya. Silakan. Oke. Ya, terima kasih nih atas pagi ini. Tadi seperti di awal yang saya sampaikan hari ini tuh spesial ya sebenarnya. Teman-teman melihat tadi di rekening udah lihat ya, berarti sudah masuk semuanya, udah gajian, ditambah dengan materi saya. Semoga materi saya ini bisa membuat lebih tersenyum lagi. Di sini resolusi tahun 2024 akan kita 2023 kita tutup, sehingga kita melihat ke tahun 2024. Di sini ada gambar yang baik sekali ya. Saya senang melihat gambar ini ya, lihat matahari akan terbenam atau matahari akan terbit, suatu kondisi yang membuat saya juga melihat sesuatu untuk besoknya lebih baik lagi. Materi pembahasannya adalah ada berapa poin, ini bisa dibaca, pengertian tentunya, mengapa perlu, manfaatnya, pentingnya juga, fungsinya, dan ada tips dan cara untuk mewujudkan, dan contoh, dan ini tadi yang saya sebutkan di awal, kita akan ada namanya mind map untuk resolusinya. Silakan next. Nah, kadang-kadang kalau di searching di Google, itu pengertian resolusi ini seperti ini, ada yang muncul juga. Resolusi adalah jumlah piksel yang tersusun dalam satu kesatuan sebuah gambar. Dan ada juga pixel, ada representasi dari titik terkecil dari citra digital atau gambar grafis yang dihitung per inci satuan metrik. Dan saya lanjut ke baris yang paling bawah, gitu kan. Kalau kita tahu kita punya handphone atau kamera, katakanlah 10 megapiksel, berarti itu kalian antara 2570 kali 3861 piksel. Jadi ini semakin besar resolusi, semakin besar gambar. Jadi resolusi ini bukan yang kita bahas tentunya. Next. Nah, ini yang kita akan bahas ya. Jadi secara umum, yang saya garisin warna kuning, resolusi ada janji pada diri sendiri atau keputusan untuk melakukan sesuatu
terutama untuk memperbaiki perilaku atau gaya hidup selama tahun ke depan. Ya. Next. Nah, ini juga satu hal yang penting yang saya tekankan lagi. Tahun baru tadi menawarkan suatu catatan kosong, kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Saat kita akan menetapkan resolusi tahun baru, kita menggunakan konsep yang sangat penting, yang disebut self-efficacy, yang berarti mencapai tujuan berdasarkan cita-cita dan menindaklanjutkan. Jadi, saya adalah memiliki rasa kontrol terhadap hidup saya. Jadi, menindaklanjuti, membuat dan menindaklanjuti. Jadi itu akan menjadi suatu sikap kontrol pada diri kita sendiri. Silakan lanjut. Nah, ini yang menarik ya, ada beberapa hal yang mungkin kita alami. Awal tahun semangat bikin revolusi, mulai jalan, mulai pasrah. Lanjut. Terkadang suka nggak sadar, ternyata sudah akhir tahun saja, padahal resolusi awal tahun belum dijalani. Yang sekarang udah Desember nih. Coba ayo sama-sama lihat di Januari sampai Desember ini, apakah sudah ada yang terwujud resolusi kita? Nah, sadar bahwa dia udah mau akhir tahun nih, kan? Nah, resolusi cuma satu, pengen banyak uang aja deh, misalnya. Ya, emang betul, resolusi itu nggak usah banyak-banyak sih. Kalau yang saya ketahui, malah 3 udah bagus. Ini satu, tapi ini kurang nih ya, tentunya. Silakan. Nah, pengen doang, cuma pengen, tapi nggak dijalani. Nah, ini tadi kan, resolusi butuh action, bukan hanya ingin, ya. Beberapa orang sih nggak terlalu mikirin resolusi, jalanin aja. Nah, ini suatu yang kurang baik ya menurut saya. Kita tuh perlu tujuan, butuh target. Jadi kita perlu resolusi untuk motivasi kita untuk lebih maju, karena hidup ini maju. Ya, lanjut. Resolusi nggak muluk-muluk, yang penting bahagia. Nah, bahagia ini tiap orang beda-beda. Dan kalau saya melihat abstrak, abstrak. Jadi nggak ada ukurannya, nggak spesifik. Jadi sebaiknya nanti kalau membuat resolusi jangan abstrak, tapi lebih detail. Apa yang menyebabkan kita bahagia? Diukur dan realistik dan juga relevan. Lanjut. Gitu aja terus sampai dimusnahin Thanos. Ya ini kesannya gitu-gitu terus dan tidak pernah terwujud, ya kan? Kata hati dan harapan nggak sesuai. Ini berarti ada suatu tantangan atau rintangan isu yang mungkin resolusi itu apa, kurang niat atau kurang motivasi atau terlalu berat, ya. Sebaiknya resolusi itu dibikin step by step ya, jadi tidak langsung besar gitu kan. Lanjut ya, nggak apa-apa. Bacanya udah ruwet, gimana ngejalaninnya. Di sini penting kita ada suatu strategi namanya SMART, ya. Strategi SMART ini yang kita akan jalani tentunya. Ya, sebenarnya nanti orang-orang juga bakalan sesimpel ini, kalau nggak capai tinggal bikin resolusi baru. Nah, ini karena tadi tuh, mungkin ada hambatan, ada rintangan, terus ya pasrah akhirnya. Dan ini nggak bagus ya tentunya. Ya boleh lanjut ke next selanjutnya. Nah, ini satu capture ya yang menarik juga, menguatkan yang tadi, nggak apa-apa kita buka ya, dan kita jadi berpikir, ada yang bilang mau balikan sama mantan, ya. Stop scroll TikTok sampai subuh, ini nggak produktif kan? Ngapain ya nonton kayak gini? Betul, setuju di stop ya. Stop mikirin dia yang bakalan jadi milikmu. Nah, move on nih, belum bisa move on berarti. Stop bikin harapan tapi hobinya rebahan. Nah, ini saya bilang, kita butuh action, bukan hanya rebahan atau mimpi. Ya udahlah, gimana nanti. Beda ya, gimana nanti bagaimana tuh beda. Setuju nggak ya teman-teman ya? Gimana nanti tuh, ya udah jalanin, tapi nanti bagaimana kita memikirkan. Nantinya tuh ada apa yang harus kita lakukan, ya. Jadi beda. Gimana nanti deh pasrah kelihatannya. Stop bikin resolusi tapi tidak diwujudkan. Setuju sih, tapi bagusnya tetap buat.
Karena kalau kita membuat, kita tahu berhasil atau gagal. Kalau nggak membuat, kita nggak pernah tahu, ya kan? Hasilnya pasti gagal kalau nggak membuat. Setuju ya? Nah, tidak tergoda pacar orang. Oke, ya ini berarti orangnya laku sekali nih ya. Lanjut. Nah, menyelesaikan resolusi tahun 2019 yang isinya resolusi tahun 2018 yang mana rencananya tersebut dibuat tahun 2017. Jadi ini dari 2017 ke tahun berikutnya masih sama aja. Ya bisa jadi tidak bisa terwujud atau tidak dilakukan. Ini yang nggak boleh. Kita pengen nanti teman-teman yang ikut webinar ini tahun 2024 diwujudkan ya. Jangan rebahan. Setuju nggak nih? Saya ingin jawab dulu setuju apa enggak sebelum lanjut ke sini. Setuju. Setuju ya? Setuju, Pak. Nah, ini cuma Pak Setuju, Pak. Purwandia aja nih, yang lainnya dong. Setuju, Pak. Setuju. Setuju, Pak. Ayo lainnya saya pengen dengar. Wah, saya ngoceh sendiri nanti dia. Betul nggak, Benar? Setuju, Ya? Pak. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju. Oke. Setuju, Oke, Pak Setuju, Richard. Pak. Thank you. Nah, boleh kita next ya. Ini bagus sih nih. Jodoh mendekat, saldo meningkat. Hari ini sudah kan ya. Nah, ibadah makin taat, beruntung setiap saat. Nah, setuju nih pasti nih. Harapan di setiap akhir tahun pengen langsing, tapi cuma pengen aja. Ini bagi yang hadir nih, pokoknya mulai sekarang saya agak kecil, harus hidup sehat. Nggak boleh makan yang manis-manis, apalagi makan janji-janji manis. Nah ini, wah, mungkin ada yang punya pengalaman kena janji manis ya. Oke, lanjut. Nah ini ada suatu narasi ya, sebenarnya saya juga membuat ini ada dua maksud ya. Yang pertama kan nanti slide yang saya buat ini bisa di-share ke teman-teman, sehingga teman-teman juga baca narasinya. Tapi kalau di saat ini, mungkin saya akan membaca poin-poin pentingnya saja, karena sudah cukup mewakili ya apa yang nanti dibahas. Jadi nggak akan saya baca semuanya. Tujuannya cuma tadi sekalian membuat materi ini, sekalian juga teman-teman bisa nanti membacanya kembali saat sudah selesai materi pembahasan yang ada. Jadi yang paling bawah, mengapa perlu adanya resolusi? Ya karena hidup ini harus bergerak maju. Kian hari perkembangan diri menjadi semakin baik. Jadi ini penting. Jadi kita tuh tiap hari kan makin maju, bukan mundur. Ya. Saya kasih waktu sebentar untuk membacanya lagi, nggak apa-apa. Tapi ada poin lanjutannya yang mungkin poin di atasnya lagi yang juga penting. Ya, adanya tekad diri yang kuat dalam mewujudkannya. Tadi ada beberapa yang pasrah tadi itu mungkin kurang tekad diri, ya. Boleh lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ada beberapa manfaat. Ya, yang pertama memberikan tujuan. Ya kita kalau membuat resolusi kita ingin mencapai itu kan. Misalnya saya ingin kurus, saya ingin gemuk. Jadi tujuannya ke situ. Kalau saya tadi ingin bahagia, setuju. Bahagianya karena apa? Kita coba lihat di sisi yang lebih terukur ya. Sini memberikan tujuan komponen terpenting dalam hidup. Tujuan menjadi peta yang memberikan gambaran tentang apa, kemana kamu tuju, dan jalan apa yang kamu ambil. Seperti misalnya kita mau pergi ke suatu tempat, saya ingin jalan-jalan. Mau ke mana? Nah ini kan harus jelas. Misalnya mau ke Bogor, mau ke Surabaya, nah ada tujuannya. Kemudian resolusi menjadi motivasi. Nah, motivasi inilah yang membuat kita maju. Misalnya kamu berhasil menurunkan berat badan, ya motivasi diri mencapai resolusi yang lainnya. Kurus itu menurunkan berat badan untuk jadi lebih sehat, itu lebih baik. Bukan menjadi lebih, kurus ya. Resolusi membuat seseorang menjadi lebih baik. Nah ini yang tadi yang saya sampaikan. Oke lanjut, manfaat selanjutnya. Nah ini adalah apa yang menjadi penting misalnya resolusi itu dibuat. Resolusi akan membantu mencapai tujuan diinginkan, ya kan? Resolusi bisa membuat kamu semakin ingat atau selalu ingat akan tujuan, mendapat dukungan dari orang sekitar. Nah, mendapat dukungan orang sekitar menurut saya ini perlu disampaikan. Misalnya kita resolusinya tadi ingin makan makanan sehat, ingin hidup lebih sehat. Di rumah kalau kita nggak sampaikan, nanti kita dikasih makanan yang tidak sesuai dengan resolusi kita, misalnya.
Jadi kita harus sampaikan, "Oh, ini saya mau mengurangi gorengan." Ya, kalau di rumah berarti harapannya yang di rumah itu memasak juga dengan tanpa menggoreng. Jadi kita harus kasih tahu supaya kita juga disupport sama lingkungan. Boleh lanjut? Nah, ini menginspirasi perubahan positif, tentunya membantu kita merenungkan kebiasaan yang buruk yang perlu diubah, kebiasaan baik yang ditingkatkan. Jadi, resolusi tahun baru ini juga membantu mendorong inspirasi perubahan positif dalam hidup kita. Ya, jadi yang buruk misalnya seperti apa, kita tentu catat setiap masing-masing orang yang menganggap itu kurang baik apa, kita coba tulis, kita akan rubah jadi yang lebih baik. Membantu diri lebih fokus, benar, terus juga mengukur kemampuan diri, ya kan, dan meningkatkan kualitas hidup. Tentu tadi yang kita ingin hidup lebih sehat, diri kita akan lebih baik lagi. Kualitas hidup ini tidak hanya fisik, tapi juga di sini ada yang dibilang keuangan, pendidikan, dan aspek lainnya. Jadi tidak hanya fisik ya, tapi fisik yang sehat juga membantu secara mental juga. Boleh lanjut? Resolusi ini sebagai afirmasi. Jadi penting juga mengetahui karena begitu kita serius menjalankan solusi yang kita buat dari sendiri, ada sebagai afirmasi ke otak ya. Jadi mengubah sifat atau perilaku tentu bukan hal yang mudah. Setuju ya? Seperti misalnya kita mau biasa nulis dengan tangan kanan karena kita biasa dengan tangan kanan, merubahnya ke menulis dengan tangan kiri tentu suatu hal yang tidak mudah. Ya, bukan berarti tidak bisa, tapi tidak mudah. Ya, kalau dilatih, ya pastinya bisa. Apalagi jika sifat atau perilakunya sudah menjadi kebiasaan, ya. Untuk membantu mencapai resolusi, kadang kita perlu membuat afirmasi. Jadi kita perlu membuat afirmasi ke diri sendiri ya, bahwa ini bisa kita lakukan dan kita mampu untuk melakukannya. Kebiasaan ini tentu kalau menurut saya ditimbulkan dari sesuatu yang berulang, ya kan. Jadi penting supaya kita jadi biasa dan nantinya akan jadi terampil. Boleh lanjut? Jadi ini afirmasi adalah kata-kata positif yang digunakan untuk memberikan penegasan pada diri sendiri. Kata-kata positif ini bisa dicerna oleh otak secara langsung, ya. Dan kemudian menginstruksikan otak agar sudut pandang dan pikiran kita berubah menjadi lebih baik dan selalu positif. Jadi ini afirmasi bisa mengubah kehidupan seseorang. Manfaatnya adalah satu, manfaat untuk menjadi seorang yang lebih percaya diri, membuat lebih bahagia, memberi kenyamanan hati dan pikiran, meningkatkan kesehatan tubuh jika kita memberikan afirmasi positif terhadap diri sendiri. Jadi kesehatan tubuh juga akan meningkat karena kita tahu kan secara sederhana pikiran positif dan kebahagiaan bisa membuat sistem imun tubuh kuat dan tidak mudah sakit. Oke, boleh lanjut. Nah ini contoh kalimat-kalimat afirmasi yang bisa dilakukan oleh kita ya. Misalnya, aku baik dalam apa yang aku lakukan. Jadi ada aku dan saya, karena itu buat diri sendiri. Aku dapat mencapai lebih banyak dalam hidup. Aku memiliki semua kualitas dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi sukses. Ini saya sengaja saya baca, nggak skip ya, saya akan bacakan. Aku telah memilih jalanku menuju kesuksesan. Aku memiliki semua pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan karir. Setiap hari aku melakukan yang terbaik untuk kemajuan dalam hidup. Aku adalah arsitek hidupku dan hanya aku yang bisa membuat diriku sukses. Ini mungkin ada kalau saya emang kesannya terlalu tinggi ya, karena saya yakin bahwa sukses itu tidak hanya dari diri, tapi ini untuk memotivasi diri. Jadi hidup ini bertanggung jawab pada diri sendiri, ya. Aku memiliki kekuatan untuk mengubah hidupku dan membawa lebih banyak kesuksesan itu. Aku tahu apa yang aku inginkan dalam hidup dan aku tahu apa yang harus aku lakukan untuk mencapainya, ya kan. Jadi ini suatu afirmasi yang positif, walaupun memang terkesan tinggi, karena itulah yang kita harapkan supaya kita lebih memacu terus ya ke arah lebih baik. Saya memiliki kekuatan untuk mencapai impian dan tujuan hidup saya. Saya adalah pencipta nasib saya sendiri dan saya memiliki kendali atas pilihan saya. Oke, ini sekian banyak contoh kalimat afirmasi. Sebenarnya masih ada lagi.
bisa dibaca nantinya, ya tentu bisa dilihat sebagai motivasi ya. Boleh lanjut? Nah ini tadi saya bilang ada tipsnya membuat resolusi, dan tips itu yang pertama ini targetnya jelas dan spesifik. Tadi kita mau apa misalnya, tujuannya ingin mencapai misalnya meningkatkan berat badan naik 2 kilo dalam 2 bulan ke depan. Jadi ada angkanya, ini naik 2 kilo. Kalau ada yang juga menurunkan 10 kilo dalam 1 bulan, mungkin nggak? Ya berarti harus lebih terukur dengan jelas ya. Dapat diukur, hindari resolusi yang tidak berwujud tadi. Istri saya ingin menjadi lebih bahagia. Realistis, rencanakan hal-hal yang mampu dilakukan atau realistis sehingga tidak membuat frustasi juga. Nah, tambahan dari poin nomor 3 ini, jadi resolusi itu menurut saya dibuat dengan skala yang lebih mudah dulu, yang mudah dicapai, nanti meningkat, 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 sampai resolusi yang paling mungkin agak berat. Jadi supaya kita semakin, kalau kita berhasil melakukan sesuatu ini, kita semakin percaya diri, ya. Jadi berkembang. Ketiga, relevan. Keempat, relevan. Buatlah resolusi yang benar-benar penting dan sejalan dengan tujuan di masa depan. Relevan ya, berarti selaras ya. Misalnya kalau selaras, misalnya tentunya misalnya kita ingin bisa berenang, tentu kita di kolam renang, ya kan? Jadi selaras latihannya gitu kan. Dibatasi waktu, buatlah deadline yang realistis sehingga prosesnya dapat diwujudkan. Seperti tadi kita ingin turun 10 kilo, apa mungkin dalam 1 bulan. Jadi kita harus batasi waktu misalnya setahun ya, atau 6 bulan. Jadi kita ada waktu yang benar-benar kita pegang. Nah ini poin 1, 2, 3, 4, 5 ini kita sebut sebagai SMART ya. Terus selanjutnya yang telah dilakukan, jika saat ini sudah ada kebiasaan dan kemampuan dasar yang tadi yang dilakukan, maka sebaiknya terus dilanjutkan atau bahkan ditingkatkan. Jadi kalau kita sudah mampu, tingkatkan. Mulai di waktu yang tepat ya. Mulailah segala sesuatu pada saat yang dirasa tepat, tidak perlu memaksakan di awal tahun. Jadi kadang resolusi, saya mau start pastinya di awal tahun. Ternyata nggak selalu awal tahun. Misalnya, saya maunya di Februari ya untuk resolusi ini. Alasannya begini-begini. Bisa saja, ya kan? Belajar dari kesalahan, pelajari penyebab resolusi tidak tercapai di tahun sebelumnya, agar tidak terulang. Jadi tadi kalau misalnya ada kesalahan, kita evaluasi, mungkin juga revisi, ya kan? Pantau progresnya. Ingat terus tujuan awal yang ingin dicapai dan dari resolusi tersebut. Oke, bisa diklik lanjutnya. Nah ini, tadi kan SMART ya. SMART itu spesifik. Aku ingin lari pagi setiap hari. Bukannya aku ingin hidup lebih sehat. Jadi sehat itu karena apa? Karena aku olahraga. Olahraga dengan cara apa? Dengan berlari, gitu misalnya. Jadi jelas ya, spesifik. Jangan bilang aku ingin hidup lebih sehat, tapi caranya seperti apa aku hidup sehat, spesifik. Measurable, aku ingin berat badanku 50 kg. Alih-alih ingin berat badanku naik. Jadi ada ukurannya, terukur. Saat ini berat badan saya misalnya 48, saya ingin 50, atau berat saya ingin turunkan dari misalnya sebelumnya 80, ingin ke 70, misalnya. Tuliskan angkanya. Achievable, jangan targetkan punya tabungan terlalu banyak jika pengeluaran penting masih tinggi. Ya tentunya sesuai dengan kemampuan ya. Nanti relevan, yang cocok, ya bukan ikut-ikutan. Terus time bound ini tadi itu saya bilang kalau 10 kilo turun dalam 1 minggu kan tidak realistis. Ya. Oke, ini adalah SMART ya. SMART. Lanjut. Nah ini resolusi yang dibuat di tahun 2020, 2021, 2022 ada perkembangan. Lebih banyak olahraga, terus mengembangkan kebugaran, hidup lebih sehat. Jadi ada sebenarnya sama untuk sehat, ya kan, dengan cara berolahraga. Ingin lebih banyak menabung, terus benar-benar menabung dan pengembangan diri dan kebahagiaan. Makan lebih sehat, mengatur pola makan, coba menurunkan berat badan. Jadi sebenarnya resolusinya cukup 3 ini udah kalau dijalankan akan baik sih, ya menurut saya.
Oke, lanjut. Kalau yang mau bertanya tadi saya lihat silakan ya kalau ingin bertanya bisa seksi karena kita santai aja sini. Kalau penjelasan saya terlalu cepat nanti saya juga akan coba untuk kurangi. Ini smart yang contoh yang lebih realistis ya. Menunda untuk saya tahun 2022 ingin punya hunian tapi belum terwujud. Nah, sini tahun 2003 kita buat rencananya seperti apa. Kalau spesifik tentunya melihat mau beli rumah di mana, kota mana, misalnya Jakarta ada Bekasi, ada Tangerang, atau ada kota lainnya. Terus ya terukur, misalnya ada booking fee yang kita harus bayar, ya kita harus siapkan booking fee tersebut. Kasih tebel. Ya ini karena mungkin kalau kita keluarga kecil, masih baru, ya cukup dengan tipe yang sederhana, misalnya. Relevan. Ya kalau relevan ya kita perlu waktu misalnya 3 bulan untuk 1 juta misalnya. Ya, ini time bond-nya 3 bulan. Oke, ini ada yang ingin bertanya, silakan yang silakan yang Ya, ingin Pak bertanya. Richard. Oh, Pak Nanang ya. Silakan Pak Nanang. Ya, Pak, sorry agak ini juga memotong. Tadi Nggak kaitannya apa-apa. kaitannya dengan smart tadi, Pak. Ya, saya setuju dengan smart. Jadi semuanya ada ukurannya, ada disampaikan Pak Richard. Cuman kalau untuk resolusi ini kan berarti kan pemahamannya resolusi tahun baru, bukan hanya dalam jangka waktu setahun gitu ya Pak ya, tapi bisa saja itu sesuatu yang mungkin resolusi tahun sebelumnya karena belum berhasil atau belum terlaksana terulang lagi, ataupun tadi juga dicontohin mengenai saya pengen punya rumah. Nah ini sesuatu yang sepertinya kecil kemungkinan bagi kita dalam waktu setahun. Nah ini mungkin waktunya butuh beberapa tahun, katakanlah 5 atau mungkin 10 tahun. Nah itu berarti termasuk di smart tadi ya Pak ya, waktunya mungkin yang bisa menjadi kayak repetisi atau pengulangan. Seperti itu Pak. Ya, Terima kasih. saya setuju dengan Pak Nanang. Jadi resolusi yang kita buat ini mungkin emang kan buat tahun 2024. Ada yang jangka waktunya pendek sekali, misalnya cuma 1 bulan. Misalnya ada jangka waktunya 3 bulan, 6 bulan, setahun, dan bahkan kalau dirasakan tidak bisa capai dalam tahun 2024, akan dilanjutkan ke 2025 targetnya karena di breakdown mungkin selama 4 tahun misalnya. Ya, dilanjutkan, bisa dilanjutkan. Tapi kita harus lihat progresnya. Jangan sampai progres yang kita tetapkan 4 tahun atau 5 tahun tersebut di tahun pertama aja kita perlu bagi misalnya, Mas, kalau dibagi 5 tahun setahunnya 20% misalnya, ya tabelnya jalannya waktu. Ini belum capai 20%, berarti kan ada sesuatu yang perlu kita evaluasi, ya kan? Dan mungkin revisi. Atau nanti akan membebankan di tahun berikutnya kalau memang ternyata misalnya seharusnya 20%, kita baru capai 10%, ya kan? Gimana caranya? Apakah tetap 5 tahun atau mungkin menambah lagi? Kayak ini agak berat 5 tahun, mungkin akan saya tambah lagi ke 6 tahun atau di tahun depannya saya tingkatkan bobotnya. Ya, setuju sih Pak Nanang. Jadi resolusi itu tentunya bisa-bisa saya ingin mencapai tadi kan misalnya ada DP rumah saya nggak mau kredit bank misalnya agar rumah katakanlah 100 juta, ya kan? Berarti kalau 120 juta lah misalnya 5 tahun, jadi setiap bulan saya harus tabung 120 bulan kan berarti 1 juta. Jadi kalau udah 12 bulan berarti harusnya 12 juta kan? Ternyata saya baru kumpul 6 juta. Ya kan, misalnya tamat evaluasi berarti saya harus evaluasi tahun depan itu saya harus tambah jadi 6 juta di 18 juta supaya tetap 5 tahun. Jadi evaluasi. Jadi saya ingin mencapai tadi tuh 20% tabungan saya untuk membeli rumah di 5 tahun kemudian. Target itu Pak dibuat untuk tahun 2024. Ya, walaupun tujuan membeli rumah misalnya 2029, 5 tahun lagi kan, 2029 adalah 100 juta terkumpul. Setuju Pak Nanang, masukannya bagus sekali. Ya. Makasih Pak Nanang untuk diskusinya. Ya, terima kasih Pak Richard. Sama-sama Pak Nanang. Oke, kita lanjut ke next slide. Nah, ini cara membuat tadi udah mulai melangkah dan tidak mewujudkan resolusi. Tadi ya tentu ada tujuannya, ya kan? Saya ingin menurunkan berat badan, tujuannya targetnya berapa berat badan yang ingin diturunkan, ya kan? Terus buat langkah kecil,
Kita tahu kan, ada yang bilang angka 10 kilometer itu ditempuh dari satu langkah kecil, ya kan, misalnya. Jadi setelah menetapkan tujuan besar, buat langkah kecil untuk mewujudkan tujuan tersebut. Misalnya Anda punya tujuan memiliki rumah baru tadi, maka buat langkah kecil yang dibuat adalah menyiapkan dana dan mencari lokasi yang diinginkan. Langkah kecil ini bisa juga dibagi menjadi langkah lebih kecil lagi dan mudah dicapai. Misalnya menyiapkan dana, maka yang perlu adalah menabung setiap bulan dan menambah penghasilan misalnya. Oke? Lanjut. Mulai dari langkah yang paling kecil tadi, ya kan? Ya, jadi terus tetapkan tenggat waktunya supaya terukur, penyemangat untuk mencapai mimpi-mimpi kita, ya kan? Beri penghargaan. Kalau udah capai, ya kita coba beri penghargaan. Misalnya makan yang lebih baik, misalnya kita diet tuh, wah saya udah diet keras ya dan berhasil. Saya beri penghargaan deh, saya juga pengen ini, tapi nanti saya akan balas dengan olahraga lagi atau membeli, oh jangan makan deh, saya beli baju, misalnya, karena sudah menjadi baju yang lain lebih besar misalnya, atau bahkan untuk liburan, ya kan. Terus catat kemajuan yang ada, ya kan. Lanjut. Lakukan evaluasi dan revisi seperti tadi yang saya sampaikan contoh ya. Kalau misalnya target yang ingin capai berapa, ternyata kita masih kurang, kita revisi dan evaluasi, ya kan. Tapi yang paling penting adalah komitmen dan bangkit lagi. Karena kalau jangan sampai apa ya tadi tuh semangatnya kadang ada yang bilang anget-anget gitu kan, saat-saat awal-awal anget, kenceng, ya ternyata mulai kendor lagi. Nah, kita harus lihat evaluasi, revisi, dan bangkit lagi kalau memang kurang. Yakinilah bahwa Anda sudah dekat dengan harapan dan mimpi kita masing-masing, ya kan? Belajar dari kesalahan tentunya. Boleh lanjut? Nah, ini contohnya. Jadi, nggak jauh-jauh ini solusi dibuat. Kesehatan dan kebugaran. Saya berkomitmen untuk menjaga kesehatan tubuh dengan melakukan olahraga teratur dan mengadopsi pola makan yang seimbang. Pengembangan diri, saya akan meluangkan waktu setiap minggu misalnya membaca buku, ya kan? Kursus dan meningkatkan keterampilan saya, ya kan? Saya akan belajar menguasai suatu keterampilan baru, ya kan? Keuangan, saya akan membuat anggaran bulanan dan mengelola pengeluaran dengan bijak untuk mencapai tujuan keuangan saya. Saya akan menyisihkan sebagian pendapatan untuk investasi, ya, mencapai pertumbuhan keuangan jangka panjang. Jadi ini pasti ada kesehatan, pengembangan diri, dan keuangan. Oke, lanjut. Nah, ini ada hubungan sosial. Saya akan berusaha untuk lebih terlihat dalam komunitas lokal amal yang saya pedulikan. Saya akan prioritaskan waktu berkualitas dengan teman, keluarga, berusaha memperkuat hubungan sosial saya. Lingkungan juga, saya akan mengurangi jejak karbon misalnya, karena tindakan ramah lingkungan, seperti mengurangi penggunaan plastik, misalnya. Saya akan terlibat kegiatan sosial, organisasi, terus pemberian kembali. Saya akan menyumbangkan waktu atau sumber daya saya untuk membantu mereka yang membutuhkan. Saya akan terlibat dalam kegiatan sukarela di komunitas saya. Jadi, resolusi ini poin nomor 6 ini menarik nih, ya kalau bagi saya. Karena resolusi itu kadang-kadang jangan egois banget nih, maksudnya kok hanya diri sendiri gitu kan, buat diri sendiri. Tanda petik ya maksudnya di sini. Bagus juga kalau resolusi itu dibuat juga buat orang lain, buat tim, ya, buat orang tua misalnya. Jadi tidak hanya untuk diri sendiri, tapi buat lingkungan juga, orang lain, keluarga, kerjaan, tim. Jadi ini penting nih kalau menurut saya. Jadi kalau tadi fokus kepada pribadi, ingin ini, coba kita fokuskan juga resolusi untuk tim atau buat orang lain. Oke, bisa lanjut. Nah, list-nya ini, kita sekarang mulai membuat suatu list. Kalau kita mau buat resolusi itu ada satu mungkin menghemat uang atau latihan dan supaya lebih sehat. Nah, ini nomor 3 sebenarnya jangan ya, menolong lain, travel, atau wisata, terus stop procrasting nih, artinya penundaan, enjoy kehidupan yang lebih sehat, ya kan. Ini antara lain contoh yang ada. Lanjut. Nah, ini juga satu resolusi yang baik, ya kan. Lebih bersemangat dalam bekerja,
lebih kurusan, tapi ini lebih fit ya, lebih bagus kalau lebih fit dan lebih sehat ya. Rajin beribadah, rajin menabung. Nah, kalau yang belum punya pasangan, ingin memiliki pasangan hidup, terus menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, ini coba nanti dipikirkan. Saya kasih waktu untuk sambil break ya, sebentar. Ya 3 menit lah, 2 atau 3 menit, coba ambil kertas, coba mulai dituliskan resolusinya. Silakan ya, dituliskan 2 atau 3 menit untuk nulis resolusinya. Silakan Bu Rere kalau ada yang akan disemangati teman-teman nulis resolusi nih. Masih di mute, Bu. Masih di mute. Belum terdengar suaranya. Di itu, apa, iPad saya. Oke, sudah kedengaran Pak Richard? Ya, sudah. Oke, nah teman-teman ini di-challenge nih sama Pak Richard nih. Adakah yang mau share juga mungkin nanti ya Pak ya, Iya. resolusi 2024 yang simpel-simpel aja, kayak tadi dibilang kan simpel aja nggak apa-apa gitu ya, tapi Betul. memang akan dilakukan. Oke, ini Pak Dedi selamat pagi Pak Richard. Nah Pak Dedi mau sampaikan resolusinya atau apa nih Pak Dedi? Atau mau langsung Oh ya nih, saya maaf bertanya? nggak lihat chatnya Pak Dede ya. Silakan kalau Pak Dede sambil menunggu teman-teman Pak nulis Dedi 2-3 Pak, menit. Pak Dedi Lomago Pak, Pak Dedi Lemago ya, silakan pagi. silakan. Ya, selamat pagi Pak Richard, Bu Rere. Itu Ya. sebenarnya sapaan selamat pagi sih Pak Richard. Jadi, tapi maaf tadi Apa-apa, saya Pak. agak telat 15 menit Pak Richard. Jadi Oke, nggak apa-apa Pak. belum dapat yang di depan itu. Bukan resolusi ini resolusi lagi saya sih Pak, saya oret-oret lah bahasanya ya. Cuman belum jadi. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan resolusi ya Pak. Bagaimana jika ada pendapat yang anti resolusi? Artinya begini, pendapat yang menyatakan bahwa resolusi itu justru membatasi kreativitas dan fleksibilitas dari apa yang dimampukan oleh seorang manusia gitu ya. Jadi sehingga resolusi yang sudah dibuat itu justru mengotakkan dia pada resolusi tersebut begitu Pak. Padahal bisa saja dia itu lebih luas secara pemikiran, secara aktivitasnya bisa melampaui jauh dari resolusi yang dia buat sebelumnya. Bahkan dengan desain yang begitu epik gitu, dengan parameter yang kompleks begitu, tapi ini pendapat ya Pak, namanya pendapat lain yang anti resolusi begitu Pak. Nah, kira-kira bagaimana menyikapi hal ini bahwa resolusi justru menjadi pembatas dari sebuah kreativitas yang maha luas gitu Pak. Oke, makasih Pak Dedi ini. Terus saya baru mendengar yang anti resolusi ya, karena ya wajar ya kalau orang punya hak ya untuk mengatakan pendapatnya, dan saya merasa nggak ada masalah kalau misalnya yang anti resolusi tidak membuat resolusi karena merasa terbatasi kreativitas dan hal lainnya. Jadi menurut saya is okay sih kalau mereka tidak mau membuat resolusi. Cuman kalau dari sisi menurut saya penggantinya, misalnya anti resolusi ini maksudnya misalnya dia ingin membeli rumah, mungkin Pak Dedi bisa dapat info nggak? Misalnya kita sekarang sharing aja. Bagi Pak Dedi ini sebagai orang yang anti resolusi, saya coba ingin dapat gambaran juga. Jika ingin membeli rumah, misalnya tadi kan contoh membeli dengan cara smart dengan membuat resolusi. Jadi bagi anti resolusi, gimana caranya untuk mewujudkan apa yang jadi mimpinya atau harapannya? Kalau tidak ditulis dan tidak dicanangkan, dimotivasi untuk dicapai itu. Mungkin ada gambaran nggak dari Pak Dedi kalau misalnya membaca tersebut itu? Iya, tapi saya bukan anti resolusi Pak. Iya, maksudnya Cuman pendapat bisa jadi kan maksudnya pendapat lain begitu ya, bahwa tidak semua orang juga terbiasa melakukan resolusi kan.
apa yang dikomitmenkan di tahun ini untuk dilaksanakan di tahun depan begitu. Ya, ya. Tapi ya jika ada pendapat yang seperti itu begitu, artinya apa yang harus kita lakukan sebagai seorang yang terbiasa untuk membuat resolusi ya, atau berkomitmen untuk mencapai sesuatu di kemudian hari begitu kan. Tapi Ya. kalau ada orang lain yang terus ya karena dialog, forum dialog kan tentu bisa saja mereka berbeda pendapat begitu ya. Ya, setuju, Jadi, Pak. nah itu apa yang mesti kita lakukan gitu loh Pak sebagai seorang Ya, apa kita namanya? tentunya mendengar pendapat tersebut tentu kita apresiasi juga ya. Mereka juga ada suatu pendapat yang baru ya, maksudnya jadi satu challenge juga ya bagi kita mau mendengar gitu kan. Bisa kita minta, kalau menurut saya tadi ya pertanyaan saya bisa minta contoh bagaimana cara seorang anti resolusi itu untuk mencapai resolusinya, bisa keinginannya, harapannya di tahun 2024 dengan cara seperti apa gitu. Kita misalnya contohnya tadi untuk membeli rumah misalnya. Bagaimana ya kalau cara membuat mencapai untuk beli rumah dari pandangan orang yang anti resolusi situ. Jadi kalau pandangannya itu ternyata juga akhir-akhirnya mengerucut, wah itu sama aja resolusi juga, ya kan? Cuman bahasanya dibikin agak beda. Ya, misalnya gitu kan, seperti misalnya kita sepakat untuk tidak sependapat, ya kan? Sepakatnya sama, tapi untuk tidak sependapat misalnya. Tapi ini nggak apa-apa nih, forum diskusi juga. Kalau ada tadi ada nih Pak Dede mau bicara, kita diskusi di sini nggak apa-apa. Karena terus terang di sini tentunya tidak hanya satu sisi aja sudut pandangnya, setuju. Tapi kalau ada pandangan lain yang disampaikan Pak Dedi, bagus. Kalau Pak Dede nih mau bicara mungkin atau diskusi lanjut ini silakan. Pak Dede, udah Ya, angkat tangan, halo. silakan. Ya, pagi Pak Richard. Pagi Pak. Ya, Pak. Mungkin saya tadi menyambung Pak Dedi ya. Sebenarnya sih hampir, maksudnya gini. Bagaimana sih kita menjaga kekonsistenan atau apa ya, menjaga niatan kita ya terhadap resolusi yang kita buat. Kadang-kadang kan tadi mungkin yang disebut Pak Dedi anti resolusi adalah ketika orang kecewa terhadap resolusi-resolusi yang dibuat sebelumnya tapi tidak tercapai, Pak. Sehingga akhirnya menjadi anti resolusi gitu. Misalnya tahun lalu saya berniat ingin punya rumah gitu. Ternyata setelah setahun berusaha keras dia tidak berhasil. Mungkin akhirnya menjadi seolah-olah anti resolusi gitu. Nah, pertanyaan saya tadi sebenarnya adalah bagaimana kita bisa menjaga komitmen kita atau semangat kita untuk bisa mengejar atau resolusi-resolusi yang kita buat gitu, Pak. Kemudian juga bagaimana kan resolusi ini biasanya kita buat kan di akhir tahun untuk tahun 2024, misalnya akhir tahun ini atau di awal tahun 2024 untuk selama di 2024. Mungkin saja yang kita buat, yang kita rencanakan sekarang tidak lagi bisa dijalankan ketika pertengahan tahun gitu, Pak. Akan berubah gitu, akan berubah targetnya atau tujuannya. Nah, itu sih Pak sebenarnya pertanyaan saya adalah bagaimana kita menjaga komitmen kita atau menjaga niatan kita untuk resolusi itu bisa tercapai dan bagaimana ketika resolusi itu harus kita rubah di tengah jalan. Demikian Pak Richard. Terima kasih. Ya, thank you. Saya pikir Pak Dede mau mendiskusikan pendapatnya Pak Dedi nih. Ternyata ada pertanyaan lagi. Oke, sebelum ke pertanyaannya Pak Dede, mungkin saya masih lanjut dulu dengan pertanyaannya Pak Dedi ya. Ya, kalau dari saya, kalau orang yang tidak mau membuat resolusi atau tadi anti resolusi, ya sah-sah aja sih kalau memang dia merasa tidak perlu membuat resolusi. Namun seperti tadi, resolusi itu kita sepakat sini ya, memberikan arah dan tujuan yang jelas, ya kan, untuk mencapai apa yang kita inginkan. Jadi kalau orang yang tidak membuat resolusi, berarti dia tidak punya arah dan tujuan yang jelas. Kalau dari pandangan teori, ya kan, yang kita bahas sebelumnya nih. Tapi kalau tadi teori yang anti resolusi bahwa itu membatasi, memang pendapatnya membatasi ini tentunya dilihat dari sisi yang mana gitu kan. Justru adalah menjembatani kepada resolusi yang lebih tinggi lagi. Yang tadi saya bilang, kita tuh buat suatu step by step resolusi. Step yang paling bawah adalah yang paling mudah dulu, supaya kita menjadi
termotivasi dan percaya diri, nanti step yang berikutnya lebih tinggi lagi, lebih tinggi, lebih tinggi. Mungkin kita sama-sama percaya Pak Dedi ya, kalau kita ingin mengangkat beban 100 kilo, kita nggak bisa langsung mampu 100 kilo, ya kan? Kita harus mulai dari beban yang lebih ringan dulu, ya kan? Kemampuan kita mungkin masih di 80 misalnya, 80 kilo, ya. Nanti menyambung ke pertanyaannya Pak Dede nanti nih ke situ. Jadi poinnya adalah kita harus latihan Pak Dede dan komitmen Pak Dede juga ya. Jadi dua sisi nih saya jawabnya. Komitmen dan konsisten dan disiplin. Dan mengerti bahwa itu penting resolusi gitu yang kita buat. Jadi kalau kita merasa penting, tentu kita komitmen untuk mencapainya. Jadi harapannya itu tidak putus tengah jalan. Kalau putus tengah jalan, berarti ada sesuatu isu atau tantangan yang perlu kita lewati, gitu kan. Kita perlu, kalau misalnya itu batu, ada dua sisi ya, pengertian saya. Sebagai batu sandungan, kita akan jatuh, atau sebagai batu pijakan untuk kita naik yang lebih tinggi. Nah, kalau Pak Dede nih kesannya kan sebagai batu yang membuat kita bisa jatuh. Kita tadi ada resolusi yang cara mencapainya, bangkit lagi. Kita harus bangkit, ya kan? Memulai lagi. Kalau perlu dari awal. Ya, karena itu kita ingin capai. Kalau kita ingin capai, tentu kita punya suatu semangat. Emang di sini agak tanda petik ya. Saya rasa sama-sama kita pahami bahwa tadi saya di awal sudah sampaikan kadang-kadang di awal-awal kita sangat semangat, di Januari semangat, Februari semangat, Maret, wah kok mulai lagi kurang semangat, ya kan? Terus akhirnya pasrah deh, udahlah nggak apa-apa lah. Kayak saya misalnya, saya mau turun kilo, turun berat badan, udah pasrah gendut-gendut deh, makan banyak lah. Nah itu jadi apa ya? Karena nggak berhasil. Nah nggak berhasil, ini mungkin caranya yang dilihat Pak Dede. Caranya mungkin kita perbaiki, evaluasi caranya supaya menjadi sesuai lagi, ya kan? Jadi pertanyaan Pak Dedi, ya tadi saya udah sambung dengan pertanyaan Pak Dede ya. Itu aja sih dari saya. Mungkin emang belum sempurna, tapi di sini kita sepakat ya bahwa resolusi itu adalah memberikan arah dan tujuan yang jelas, apa yang kita ingin capai dan kita motivasi untuk mencapainya karena itu baik bagi kita. Ya kan? Kalau kita tulis resolusi berarti itu tujuan yang baik bagi kita. Kalau tidak tercapai, kita perlu evaluasi dan revisi. Ya, kan tadi contoh saya sampaikan ke Pak Nanang, kita ingin menabung 1 juta tiap bulan, ternyata selama setahun seharusnya 12 juta, kita baru mampu cuma 5 juta, 6 juta. Kenapa? Kita perlu lihat, oh pengeluaran saya ternyata banyak di sini-sini. Saya nggak bisa ada kepentingan yang mendesak, ya kan? Ya, jadi kita harus melihat lagi, apakah kita akan merevisinya jadi jangan 5 tahun jadi 6 tahun, atau di tahun depan kita menambah bobot lagi tabungan, mampu tidak gitu kan? Atau dengan cara lain, misalnya tadi kita hanya menyisihkan hasil tersebut dari tabungan kita, dari income kita yang bekerja, mungkin juga ada cara lain kita mencari tambahan income di luar pekerjaan. Kalau misalnya atau istri membantu misalnya, ya kan? Kalau kita mungkin fokus pada pekerjaan dan susah membagi waktu. Bagaimana kalau misalnya dengan istri atau suami menambah misalnya? Itu sih yang dari saya, semoga bisa diterima oleh Pak Dedi maupun oleh Pak Dede. Kalau Bu Rere ada tambahan, nggak apa-apa Bu Rere nih, saya juga mungkin ada insight dari Bu Rere juga nih. Masih di mute Bu Rere. Masih di mute. Sudah terdengar? Sudah dengar. Oke. Nah, sepertinya juga jawaban Bapak juga menjawab pertanyaan dari Mbak Marina sih, Pak. Tadi pertanyaannya ada pertanyaan mirip-mirip. tertulis ya? Iya. Oke, Iya, thank you. menyambung yang punya Pak Dedi tadi, Pak, mungkin Pak, yang mungkin ada beberapa yang saya mungkin pahami, pernah dengar juga gitu ya, kita ngobrol-ngobrol ya Pak, ini sesinya kan santai ya. Jadi bisa Iya, jadi mungkin santai yang aja. ikut perkumpulan Pak, jadi perkumpulan itu
atau komunitas gitu yang untuk kalian khusus gitu mungkin punya pemimpin ya di situ ya. Jadi arahannya, resolusinya itu dibentuk oleh si pemimpinnya. Jadi seolah-olah tadi ya yang tim atau apa komunitas di bawahnya itu semuanya tunduk ke resolusi si pemimpin tersebut nih. Sehingga nggak boleh nih bikin resolusi yang aneh-aneh atau apa gitu. Nah, mungkin juga tadi Pak ya resolusi tersebut menjadi membelenggu. Tapi ada juga mungkin di antara komunitas tadi pengennya nggak usah bikin resolusi karena dia punya ide-ide yang lebih cemerlang tadi kan. Wah, si pemimpin saya resolusinya begini. Sebenarnya saya punya ide lebih bagus lagi, tapi itu tidak bisa terrealisasi. Itu juga mungkin salah satu kali ya Pak, beberapa Ya, yang mungkin di komunitas itu terbentur dengan arahan atau apa dari komunitas tersebut. Mungkin seperti itu Pak. oke. Thank you Silakan. tambahannya, Bu Rere. Ini Silakan masih ada dilanjut Pak ya Richard. slide berikutnya ya, silakan slide berikutnya. Nah ini tadi sama tadi secara list ya, ini ditempel-tempel stiker ya yang warna-warni ya. Ya, misalnya mau berhenti merokok, mau berhenti minum, ya kan apa minuman keras ini ya, tentunya bukan minum air putih ya, menolong orang lain, join apa latihan olahraga, terus untuk jadi lebih sehat, take a trip liburan, menemukan pasangan, menurunkan berat badan, menabung, ini kurang lebih ya untuk yang ditulis. Lanjut. Nah, tadi saya udah minta sebutkan resolusi yang pernah dibuat. Ada yang bisa share nggak resolusi apa ini yang pernah dibuat? Tapi harapannya yang tercapai ya, jangan yang nggak tercapai. Mungkin ada 1, 2, 3 yang bisa sampaikan resolusinya apa yang pernah dibuat dan tercapai. Silakan nih di Banjarmasin EDP ya. Ya, silakan. Ini Mbak Erni ya. Nah, Mbak Erni. Silakan Mbak Erni mau bicara atau di chat. Siang, Pak. Siang, Mbak Erni. Ya, Pak. Ini saya kan belum pernah sebelumnya bikin resolusi. Nah, setelah mendengar webinar ini, saya tertarik ingin bikin resolusi buat tahun ini. Jadi, resolusi saya itu bisa di-share ya, Pak? Ya, nggak apa-apa. Silakan. Iya, yang pertama sih pengen rutin olahraga setiap pagi minimal 5 menit per harinya. Karena kan olahraga itu cukup sulit sih dilaksanakan kayak gitu Pak. Jadi dari hal kecil dulu kayak gitu. Oke, Yang thank you. kedua pengennya sih membaca buku. Yang kedua pengennya membaca buku. Yang ketiga membeli buku setiap 3 bulan sekali satu buku. Yang keempat ingin meningkatkan ibadah. Yang kelima ingin berlatih bahasa Inggris atau mendengarkan percakapan bahasa Inggris setiap hari di sore hari selama 1 jam. Yang keenam memanage keuangan Pak. Itu saja sih resolusi saya. Mantap. Nih Mbak ini. Ya, Pak. Makasih nih. Wah ini saya senang sekali ya ternyata yang belum pernah membuat akhirnya bisa membuat tepuk tangan nih buat Erni semua ya. Dan tujuannya jelas ya Bu Rere ya. Ada tujuan jelas, ada olahraga tiap hari selama 5 menit, membeli buku 3 bulan sekali, membaca buku dan belajar bahasa Inggris 1 jam. Jadi ini resolusi yang dibuat nih sesuai dengan metode SMART yang tadi dijelaskan ya. Ya, jadi tinggal memantau secara konsisten dan disiplin untuk mencapainya. Nah, thank you sharingnya Mbak Erni ya. Bagus sekali. Oke. Saya juga mengejar waktu nih. Masih ada 100 slide lagi ya kelihatannya. Kita lanjut dulu ya Bu Rere ya. Nah ini review nih. Review tapi udah lama ya 2016 karena saya baru menemukannya di sini. 1, menjadi pribadi yang lebih baik. Punya pacar baru nih, kebanyakan nih berarti yang ngisi di Twitter jomblo nih. Tapi kalau yang udah kawin jangan sampai ditulis ingin menikah lagi ya. Hidup lebih sehat. Nah tadi tuh ada, ternyata keinginannya Erni tuh ada.
di poin nomor 3 untuk lebih sehat. Terus mengurangi berat badan, menjadi lebih dewasa, lebih sukses dalam karir, berhenti merokok, punya rumah sendiri, lebih rutin olahraga. Dan 10 nih mendapatkan pekerjaan. Nah, ini semoga tetap ya, jangan ya. Dari saya sih jangan. Tuh, hari ini kan kita udah terima tuh. Oke, nah ini mind map-nya. Jadi tadi kan berupa list ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dibuat seperti ini gimana nih? Di satu kertas, kita tadi Erni nih buat nomor 1, 2, 3, 4 itu dibikin seperti ini. Erni nanti, saya ingat Erni ikut mind map di tahun 2021, 2022, sehingga bikinnya seperti ini dengan warna-warni, gambar, ikon, ditulis tangan, nggak apa-apa. Ini kan di komputer, ditulis, ditempel nanti, akan dilihat setiap hari oleh Erni, sehingga motivasi untuk mencapainya. Ya, jadi ini, misalnya ingin bangun dari pagi, exercise, latihan, dan jadi lebih sehat. Mungkin ada rencana travel, ada lebih produktif, membaca lebih banyak, membuat hubungan, ada waktu untuk keluarga, improve, meningkatkan kemampuan diri tadi dengan bahasa Inggris, skill yang barunya juga apa, dan menolong yang lain. Ya kan? Jadi ini mind map yang baik ya. Mungkin teman-teman bisa buatkan seperti ini dengan warna-warni, tentunya dengan spidol. Jadi lebih enak ya daripada yang sebelumnya ya. Dengan list 1, 2, 3 ingin seperti apa, tapi ini dengan cara lebih baik lagi. Oke, lanjut slide-nya. Nah ini lebih detail lagi, dibuat lebih baik lagi. Ada karir, misalnya untuk mempelajari skill yang baru, network, terus ada regularly update, misalnya profile. Ini ada fun, untuk kesenangan, misalnya belajar mengecat atau melukis. Nih. Terus untuk ada fun lagi untuk misalnya rekreasi ya. Terus untuk otak misalnya. Motivasi untuk yang apa? Kebiasaan yang lebih baik, misalnya membaca buku 1 buku sebulan. Untuk teman, ini untuk jangan lupa ulang tahun. Nah ini mungkin ada saat ini ada juga pasangan yang ulang tahun tapi kita lupa mengucapkannya. Kita coba untuk bikin surprise misalnya, ya kan? Menghemat uang tentunya, menambah pendapatan bisa juga, ya kan? Kesehatan ya tadi nih lari tiap pagi, terus juga untuk latihan ke gym, ya kan? Terus juga untuk makanan-makanan yang sehat. Ini contoh dibuatkan seperti ini. Jadi contoh yang pertama, ini contoh yang kedua untuk mind map ya. Tentunya teman-teman paham ya, mind map itu adalah mengkelompokkan ide-ide, ya kan? Seperti ini, ide untuk kesehatan apa yang berhubungan dengan kesehatan, ya kan? Untuk karir apa yang berhubungan dengan karir. Jadi ini dikelompokkan dan dibuatkan motivasi untuk resolusinya. Oke, lanjut. Nah ini kosong, sengaja dikosongkan, bisa digunakan sebagai template teman-teman untuk isi. Silakan ya diisikan. Tapi mungkin nggak semuanya ada, nggak apa-apa. Atau mungkin ada yang dihilangkan, atau mungkin ada yang ditambah, silakan. Jadi ini contoh yang baik sekali, kita mulai di sini. Ya. Tapi silakan dirubah sesuai dengan kepentingannya. Tapi paham bahwa konsepnya adalah mengelompokkan ide-ide sehingga kita lebih lebih enak melihatnya juga. Dan motivasi juga untuk mencapainya. Lanjut. Nah, ini tugas ya. Dan ada hadiah tentunya. Coba, ini saya lihat ada kepala cabang yang hadir, ada supervisor yang hadir, atau kepala bagian yang hadir, dan karyawan yang hadir. Silakan. Tapi saya minta lebih juga ke arah pekerjaan yang saat ini. Ya kan, saya sebagai kepala bagian, apa resolusinya untuk timnya, cabang, tentunya ada karyawan yang tidak memiliki tim, coba lihat resolusi untuk pekerjaannya. Silakan ya, dibuatkan meme dan mungkin saya tunggu sampai akhir tahun lah, sampai tanggal 28 aja ya, karena bikin ini kan tengah lama ya. Tanggal 28 silakan dikirimkan dan nanti akan saya nilai dan ada reward-nya juga, ada hadiah yang saya akan berikan. Oke. Caranya tadi ya dengan cara meme ya. Dan ini
slide terakhir saya, pas jam 10:09 ya. Jadi dengan melihat kembali dan mendoakan resolusi pribadi kita setiap hari, kita diajak untuk merefleksikan segala tindakan yang kita lakukan sepanjang hari ini, apakah sudah mengarah ke resolusi tersebut, atau justru semakin menjauh dari resolusi pribadi kita. Semoga tahun yang akan datang mendatangkan segala hal yang lebih baik dari sebelumnya. Bukan hanya pribadi, tadi saya bilang kan, jangan hanya pribadi saja, bisa buat keluarga dan lingkungan, dari sekitar. Ini adalah lebih baik lagi secara global, termasuk kondisi dunia yang lebih lebih baik, aman, bahagia, dan sejahtera, dan penuh berkah. Ini penutup dari saya. Terima kasih atas waktu kehadirannya, Bu Rere dan teman-teman. Apabila masih ada yang ingin didiskusikan lagi, kalau misalnya waktunya sudah habis, bisa melalui email atau WA, nanti kita balas. Tapi ini masih ada waktu ya, Bu Rere ya? Kira-kira Iya, Pak. Bisa, Pak. Baik, untuk kita berikan applause ya ke Pak ya, Richard yang luar biasa ini. makasih. Thank you Pak Aris, pemaparannya Hmm, sangat bermanfaat dan bisa kita jalankan Pak kalau menurut saya ya. Jadi apa yang Bapak sharingkan tadi itu bisa dijalankan oleh setiap orang dari kita. Nah tadi saya tertarik itu Pak, ada tadi contoh template yang Bapak sharingkan tadi ya. Itu ada tanda tangannya Pak, berarti ada komitmennya ya Pak ya. Jadi saya bikin resolusinya kemudian saya sign di situ ada tanggalnya juga. Oh Rere tanda tangan, tanggal berapa nih? Misalnya ini hari ini gitu ya. Tanggal 22 Desember 2023 gitu ya. Nanti Ya, nah itu, apa ya, benar-benar tadi sesuai dengan contohnya Bapak tadi harus smart tadi ya Pak, dan itu, sangat setuju sih Pak dengan yang tadi Bapak sampaikan. Keren Pak. Baik. terima Nah, kasih. di sini ada Pak Arni tadi saya lihat itu siapa tadi ya? Yang raise hand, tadi Pak Arni raise hand apakah mau bicara di sini atau bagaimana Pak Arni silakan? Atau terpencet tadi atau gimana? Atau bagi rekan-rekan lain yang mau bertanya langsung, mau diskusi juga boleh, ngobrol juga mengenai Ya, nggak apa-apa. resolusi atau yang mirip-mirip tadi atau bicara dengan mind map gitu. Silakan, mumpung ini ada narasumber kita yang sudah sangat apa namanya, expert ya di mind map-nya juga oke gitu ya, terus kemudian disambungkan dengan resolusi gitu ya. Ada yang ingin sharing? Ada yang pengen berbagi dengan teman-teman cabang lainnya? Siapa tahu jadi lebih memotivasi nih, mind map-nya apa nih, atau resolusinya tahun ini apa nih, yang sudah tercapai apa, gitu. Ya, betul Bu Rere, ini setuju nih. Di sini mungkin butuh teman-teman nih juga butuh penguat misalnya untuk motivasi. Ada teman-teman yang sharing bisa resolusi tahun lalu bisa tahun ini ya 2023 ada yang tercapai, itu bisa sharing dan tipsnya juga apa? Apakah sesuai dengan yang saya sampaikan atau ada cara lain yang lebih baik? Ya, setuju. Mungkin ada yang bisa share. Tadi kalau Mbak Eni kan belum pernah membuat, tapi dia akan lakukan di 2024. Nanti kita tunggu nih 2024 seperti apa, ya. Semoga ya bukan semoga ya, harapannya semuanya tadi yang disebutkan bisa tercapai, ya kan. Ada mungkin yang mau sharing juga resolusi tahun ini yang sudah tercapai atau yang masih ya harapannya yang sudah tercapai dulu deh. Apa yang sudah tercapai? Mungkin ada yang udah dapat jodoh, gitu kan, atau ada hal lain. Silakan. Iya, silakan. Atau Pak Simon juga boleh mau sharing. Atau siapa, boleh Silakan. siapa aja di sini. Dari Manado, dari Jember, banyak nih. Dari Semarang juga ada. Silakan rekan-rekan, ada yang mau share? Ada Puberta juga. Masih malu-malu kali ya untuk resolusi ini. Padahal resolusi itu tadi kan saya bilang bisa disampaikan ke lingkungan yang bisa mensupport ya. Seperti itu. Iya, Jadi betul Pak. Jadi didukung ya Pak, kayak saya bisa bikin disampaikan resolusi. ke betul supaya apa ya? Supaya kita juga tidak sendiri. Ada pertemuan-pertemuan juga bisa apa ya? Membantu kita. Kalau saya pernah melihat di film ya, itu bagus tuh di luar negeri kalau ada suatu dia tuh mengalami suatu kondisi butuh bimbingan, konseling, dikumpulkan orang-orang yang mempunyai masalah yang sama, ya untuk bercerita cara mereka mengatasinya atau masalah seperti apa, akhirnya mendapat support dan saling kenal bahwa kita tuh tidak sendiri gitu kan. Kita ada orang lain yang membantu support kita juga.
Dan ini kalau resolusi buat kita di keluarga, ya penting juga disampaikan. Oh, saya mau menabung, ya kan misalnya, keluarga jadi tahu gitu. Wah, masih atau bisa dibalik lagi seperti Mbak Erni ingin membuat resolusi tahun 2024 seperti apa? Ya, silakan cerita, nggak apa-apa. Iya, Ini Mbak Eni tadi kayaknya contoh yang bagus langsung spontan ya. Oke, ini langsung ada ada Mbak 6 loh. Yulis mau sharing, wah keren nih. Silakan Mbak Yulis. Iya nih, Mbak Yulis. Silakan. Halo Bapak Ibu, selamat pagi. Pagi. Ya, thank you Pak Richard, bagus banget nih sharingnya. Sama-sama. Jadi buat semangat juga buat resolusi. Jadi sharing aja, mungkin saya nggak spesifik nyebutin resolusinya, cuma pengalaman membentuk resolusi itu memang sangat membantu kita untuk fokus. Jadi saya punya resolusi bersama keluarga ya, bersama suami. Ya sebenarnya resolusi kan tanda kutip sama aja dengan dream ya. Dream, kita membangun dream bersama. Jadi saya cuma mau sharing efek dari membentuk resolusi ini bersama suami, kita menjadi lebih fokus gitu untuk mengejar dream kami berdua. Selain itu, kami juga hubungannya menjadi lebih dekat. Karena tadi, kadang kan resolusi dibuat terus kayaknya udah mendekati gagal gitu ya. Jadi lebih banyak evaluasi bersama-sama. Nah, itu kan menimbulkan kedekatan kita juga bersama suami atau bersama keluarga ataupun mungkin kalau di tim bersama tim ya. Jadi hubungan kita menjadi lebih erat juga dengan tim, dengan suami khususnya yang resolusi saya bersama suami ini. Dan karena lebih fokus, jadi kita lebih fokus ke solusi gitu. Solusi oriented gitu ya teman-teman. Jadi itu yang saya dapat selama membuat resolusi ini. Ya mungkin saya nggak bisa ceritakan resolusinya apa, tapi manfaat dari resolusi itu nggak cuma resolusinya tercapai karena lebih fokus, tapi ternyata ada efek samping yang positif juga. Hubungan menjadi lebih baik, menjadi lebih harmonis dengan pasangan. Dan ini bisa kita berlakukan juga untuk tim kita di cabang maupun di kantor masing-masing. Itu aja sih Pak Richard, thank you banget ya Pak. Ya, makasih Mbak Yulis ya Selamat sharingnya. pagi Ya, emang semuanya. setuju. Tadi disampaikan saya juga ada sampaikan di slide menjadi lebih fokus ya. Dan bagus, terima kasih Mbak Yunus. Jadi saya sih jadi menebak apa tuh resolusinya ya? Kok jadi semakin mesra nih? Jadi pengen Nanti saya niru nih bisikin ya. ya Pak. Nanti kita bisikin ya, makin mesranya nih, pengen senang nih lihatnya. Siap Pak. Thank you sharingnya ya. Thank you Mbak Oke. Yulis sharingnya. Nah, mungkin ya Pak Richard ya, ini misalnya nih kita belum bisa memberikan punya resolusi. Nah, tadi ada afirmasi positif dulu ya Pak ya. Jadi saya bisa apa. Nah, itu jadi resolusi kecil-kecil gitu bisa gitu nggak Pak ya? Jadi afirmasi itu jadi Betul. membentuk kita ya. Jadi menjadi Ya. lebih apa ya, lebih bersemangat untuk kita karena kita masih hidup, karena kita masih menjalani waktu yang panjang, kita buat afirmasi-afirmasi positif seperti yang tadi Bapak contoh-contohkan tadi banyak ya. Jadi membuat kalimat afirmasi, misalnya saya dapat mencapai apa, menjadi lebih baik gitu kan, atau saya lebih sayang dengan anak saya gitu. Kalau istri ke suami bisa tadi saya lebih lebih mau masakin setiap seminggu sekali misalnya, nggak sempet gitu seminggu Ya itu sekali sederhana saya tuh. Ya, iya lebih bisa disayang gitu tuh. ya Pak ya. Betul, Jadi betul. afirmasi tapi Setuju. tidak dituliskan tapi afirmasi positif yang kita ucapkan sering gitu kan, akhirnya itu menjadi motivasi kita gitu. Ya, itulah kekuatan kalimat ya. Nah, afirmasi kekuatan kalimat yang langsung menuju ke otak langsung gitu kan. Jadi kita membuat kita jadi lebih apa ya, semangat, motivasi buat diri sendiri bahwa kita tuh bisa, ya kan. Thank you, mantap tuh untuk tambahan dari Bu Rere ya. Baik, Oke. ada lagi kah yang ingin berbagi dengan Iya, rekan-rekan cabang yang lain? silakan jika ingin disampaikan juga, ya kan. Mungkin Bu Rere sudah sharing aja. Resolusi tahun lalu tuh saya memasukkan ini, membuat lagi webinar di tahun 2024, akhirnya terwujud, asik. ya kan. Ya. Sambil di Jadi itu penghujung satu tahun. resolusi yang saya tiap tahun buat. Jadi resolusi itu bisa tiap tahun ya dibuat, ya kan. Berbagi ilmu ya Pak, jadi resolusinya Iya, ya sebenarnya betul. gitu ya. Jadi bisa Setuju. menularkan semangat tadi ya. Ya, karena ilmu itu kalau kita mau berbagi nggak ada yang kurang kok Bu. Betul.
Setuju sekali, Malah Pak bertambah, Richard. malah bertambah. Makanya saya berharap nih tim-tim kami yang di cabang, khusus PPG nih, untuk kepala bagian, kepala cabang, bisa share juga. Mungkin jika tidak pakai webinar di cabang tuh, saya lihat juga ada namanya morning session, ya kan? Itu juga cukup baik tuh saya lihat ya. Apalagi misalnya kondisi-kondisi saat ini yang tahun 2023 yang tanda petik yang perlu jadi fokus, misalnya kasus fraud, ya kan? Saya saat kunjungan ke cabang tuh apresiasi pada teman-teman di cabang juga saat saya melakukan morning session, ada juga semacam ya kalau ada yang bilang semacam apa ya, memberi motivasi gitu kan, ya kan, supaya jangan melakukan hal yang tidak baik yang merugikan diri sendiri maupun keluarga dan lingkungan. Jadi saya sering tuh mendengar di cabang. Ini sayang ada beberapa kepala cabang saya yang saya sempat kunjungi nih yang hadir, saya tahu tuh Pak Dede sini, Pak Musni juga, ada Pak Dedi. Nah, saya lihat juga Pak Yohanes juga nih, saya yakin nih melakukan hal yang sama juga. Saya belum pernah ke cabangnya, karena saat kalau meeting kadang-kadang bagus untuk memberikan share tuh. Iya. Teman-teman cabang juga ya tetap semangat ya. Jadi kayak mengulang juga ya Pak PV-CV kita, itu jadi afirmasi positif juga ya, jadi mengingatkan kita juga ya. Setuju, setuju. Baik, sepertinya belum ada pertanyaan Pak Richard, mungkin ada closing statement dari Pak Richard yang bisa disampaikan kembali kepada teman-teman. Terima kasih Pak. Ya, Silakan. dari saya sih tadi seperti yang awal disampaikan, momen akhir tahun baru ini kita tutup juga selain dengan rasa syukur, ya kan, tentu juga dengan semangat baru nantinya ya, untuk mencapai apa yang sama-sama kita harapkan bisa terwujud, ya kan, bekerja dan berdoa dan juga memberi, ya ini penting. Resolusi bukan hanya bagi diri kita sendiri, tapi juga memberi kepada orang lain, ya kan, kepada tim juga, lingkungan. Ya, saya tekankan tadi tuh, resolusi kali ini kita jangan hanya lihat diri sendiri. Saya ingin kurus, saya ingin sehat, bagus, bagus. Mana kita bisa memberikan dampak manfaat bagi tim kita di cabang, misalnya sebagai kepala bagian, kita sebagai kepala rumah tangga, kita sebagai istri, misalnya sebagai anak juga. Itu mohon ya, teman-teman di sini menjadi resolusi yang positif. Saat kita mengalami kegagalan, saat kita mengalami tadi putus asa, pasrah, kalimat afirmasi itu pada baiknya rutin kita ucapkan. Diucapkan saja loh padahal, dibaca dan diucapkan. Itu untuk memicu otak kita secara langsung untuk bangkit lagi. Kalau ada resolusi yang tidak tercapai, jangan membuat kita putus asa, jangan membuat kita menyerah, bangkit lagi, dan evaluasi, revisi juga. Jadi dari saya itu aja cukup Bu Rere, ya kan, nggak usah banyak-banyak. yang jelas Baik, terima lakukan, kasih. ya lakukan itu aja. Terima kasih teman-teman yang hadir ya, terima kasih. Oke, nah teman-teman, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Richard hari ini boleh semakin memotivasi kita ya, dan juga kita juga jangan lupa berucap syukur tadi ya, atas apa pencapaian kita tahun ini, dan apalagi di penghujung tahun ya, saya yakin teman-teman PPG punya target yang challenging luar biasa, dan saya yakin kayaknya saya dengar-dengar pencapaian juga luar biasa juga nih. Jadi Amin, ya. mudah-mudahan semuanya juga tahun depan juga akan terulang kembali suksesnya gitu ya. Kita bersama-sama untuk bisa menuju resolusi ke depannya di tahun 2024. Nah, saya ingin mengulang kembali tadi seperti contoh yang disampaikan Pak Richard, jadi teori untuk membuat resolusi tadi bisa dengan SMART tadi ya, spesifik, measurable, achievable, kemudian relevan dan time bound. Jadi silahkan bisa dipraktekkan mana yang kecil-kecil terlebih dahulu, atau mungkin dengan kalimat-kalimat afirmasi positif yang sering kita ucapkan atau sering kita doakan gitu ya, mungkin ya. Itu menjadi afirmasi atau hal-hal positif untuk kita menjadi lebih baik untuk ke depannya. Baik, terima kasih rekan-rekan. Saya juga izin untuk share ada forum evaluasi di chat gitu ya. Silakan untuk
rekan-rekan memberikan feedback atas sharing hari ini dan juga usulan topik untuk tahun depan boleh ya. Jadi silahkan teman-teman bisa masuk ke ke link yang saya bagikan atau juga bisa scan dari QR yang ada di layar rekan-rekan. Nah, harapannya nanti webinar tahun depan juga lebih semakin menarik ya teman-teman, karena kita juga akan menggandeng beberapa rekan-rekan kita yang lain agar tahun depan kita juga lebih semangat untuk berbagi atau sharing. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Richard, teman-teman PPG semuanya, tetap Sama-sama Bu Rere. semangat untuk mencapai, Makasih. menuntaskan ya untuk resolusi tahun 2023 ini. Sukses selalu untuk Parit Padang dan tim semuanya, rekan-rekan di sana. Saya Rere izin undur diri dari sesi webinar series kali ini. Sampai bertemu kembali pada SGH Webinar Series tahun 2024. Thank you semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Thank you Bapak Ibu semuanya. Mbak Makasih Rere, Pak Richard, Bu Bu Ayu, Rere. Terima kasih Pak Richard. Pak Dede, Pak Edi, Bu Heli. Terima kasih. Thank you. Sukses semua buat kita semua. Salam. Terima kasih Pak Richard, Bu Rere. Sama-sama Pak Matius.